Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Nurjanah, NPM 10060319065, kelas Farmasi B, Program Studi Farmasi Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mata kuliah Farmasi Fisika, materi surfaktan. Poin-poin yang akan saya jelaskan pada pemaparan kali ini yaitu prinsip HLB, Gibbs adsorption, dan potensial zeta. Yang pertama yaitu prinsip HLB. HLB atau Hydrophilic Lipophilic Balance merupakan keadaan suka air dan suka minyak berada pada keadaan setimbang. HLB adalah suatu nilai untuk mengukur efisiensi surfaktan. Semakin tinggi nilai HLB surfaktan, maka semakin tinggi pula nilai kepolarannya. Pada slide kali ini, saya telah mencantumkan gambar mengenai HLB dan emulsifikasi pada fase air ataupun minyak. Gambar yang paling kiri menandakan HLB berada pada tingkat kepolaran paling tinggi, yang ditandai dengan gugus polarnya berada di dalam air. Pada gambar yang tengah menandakan HLB berada pada kondisi normal, di mana gugus fungsi air atau kepalanya atau molekul hidrofilik berada pada fase air. Sedangkan pada gugus fungsi minyak atau ekornya atau molekul hidrofobik berada pada fase minyak. Gambar yang paling kanan menandakan HLB berada pada titik rendah, di mana surfaktan berada pada fase minyak. Kenapa surfaktan berada pada fase minyak? Karena dia memiliki gugus hidrofobik yang besar, sehingga molekulnya cenderung tertarik pada fase minyak dan bersifat nonpolar. Selanjutnya yaitu Gibbs adsorption, merupakan persamaan yang digunakan untuk menghubungkan perubahan konsentrasi komponen yang bersentuhan antar dua muka maupun antar tegangan permukaan. Konsentrasi surfaktan yang membantu adsorpsi pada suatu area dari kuatnya tegangan permukaan. Contoh peristiwa Gibbs adsorption yaitu kondisi pada saat tanah mengering. Bila tanah yang kering disiram dengan air, maka tanah tersebut kemungkinan akan kembali mengering. Tetapi jika tanah tersebut disiram dengan air yang telah dicampur dengan surfaktan, maka molekul hidrofobik surfaktan akan berikatan dengan tanah. Kemudian, molekul hidrofiliknya akan menarik air dan membantu dalam proses penyerapan air ke dalam tanah secara optimal. Selanjutnya yaitu potensial zeta. Potensial zeta merupakan parameter muatan listrik antara partikel koloid. Potensial zeta juga merupakan akumulasi dari jumlah muatan yang terdapat pada permukaan partikel sampai lapisan terluar dari partikel tersebut. Potensial zeta menunjukkan tingkatan tolak-menolak antar partikel yang muatannya sama dan saling berdekatan. Dalam medium polar, ikatan koloid dengan air sangat kuat. Koloid yang bermuatan beda akan saling tarik-menarik sehingga terjadi flokulasi. Pada sediaan suspensi, makin tinggi potensial zeta, maka akan mencegah terjadinya flokulasi. Begitupun sebaliknya, makin rendah potensial zeta, maka akan terjadi flokulasi. Sedangkan pada sediaan dispersi, nilai potensial zeta berperan dalam menentukan kestabilan dari suatu sediaan, yang dimana nilai potensial zeta berbanding lurus dengan kestabilan sistem dispersi. Cukup sekian pemaparan materi kali ini. Terima kasih dan mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.